Maha Esa berkah dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang materi hankam perusuhan poso. Kemudian perkenalkan, nama saya Satrio Jibaurus selaku MC. Susunan acara pada kali ini ada perusahaan penyampaian materi oleh kelompok di Sinaran Jawab duduk. Oke, sebelumnya mari kita perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aisyah. Saya Sadir ya. Saya Muhammad Ibadillah. Halo Rizky. Oke, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita ke materi. Silakan. Nah, di sini yang pertama ada lokasi terjadinya. Lokasi terjadinya kasus ini adalah di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia. Tepatnya di beberapa wilayah dalam Kabupaten Poso seperti Kota Poso, Kanyaman, Sayo, Mongso, Kasiguncu, dan sekitarnya, yang menjadi pusat bentrok besar antara kelompok Islam dan Kristen pada periode 1998 sampai 2001. Dan selanjutnya ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada umat Islam dan Kristen. Nah, yang kedua ada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang ketiga ada kelompok polisi atau wasta. Yang keempat ada aparat keamanan dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada masyarakat sipil, korban, dan pengungsi atau warga terdampak. Selanjutnya ada dampak yang rusak tanaman masyarakat. Mulai dari korban jiwa dan luka-luka hingga kehancuran infrastruktur seperti rumah, tempat ibadah, dan sekolah yang mengakibatkan banyak penduduk mengungsi. Urusan juga menyebabkan disintegrasi sosial, rusaknya nilai kemanusiaan, serta munculnya ketidakpercayaan dan ketergantungan antara kelompok agama. Lalu sasaran pemerintah memperkuat sistem deklarasi dan intelijen konflik. Dua, masyarakat, tokoh agama dan ormas menggiatkan dialog lintas agama dan budaya. Tiga, warga negara individu menjaga sikap toleransi, menghargai perbedaan. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu ada rekonsiliasi, dialog. Yang kedua itu ada penegakan hukum terhadap pelaku. Yang ketiga itu ada perbuatan aparat keamanan tadi. Yang keempat itu ada pemuliaan solusi ekonomi bantuan. Yang kelima itu ada pendidikan toleransi untuk mencegah pemisahan. Selanjutnya itu ada faktor politik, perbuatan jabatan kepada daerah, keterangguan ekonomi dan solusi antara kelompok masyarakat, isu sara yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Saya selaku narator ingin menceritakan kerusuhan Poso sudut pandang hankam tahun 1998. Indonesia baru saja memasuki masa penuh gejolak setelah reformasi. Di tengah perubahan besar itu, ketegangan sosial mulai muncul di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Awalnya pertikaian itu hanyalah masalah kecil antar warga, namun seiring waktu konflik melebar menjadi pertikaian bernuansa sara yang menimbulkan kekacauan besar. Aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri berupaya keras mengendalikan situasi. Pasukan diterjunkan untuk menenangkan massa, mengamankan pemukiman, dan mencegah penyebaran konflik ke daerah lain. Namun kondisi di lapangan tidak mudah, banyak pihak bersenjata, isu kebencian menyebar cepat, dan rasa curiga antar warga semakin dalam. Dalam situasi genting itu, hankam berperan menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan hukum. Upaya penegakan keamanan dilakukan dengan operasi gabungan patroli malam serta penjagaan rumah ibadah dan fasilitas umum.
konflik terjadi pada tahun 2000 dengan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. Namun akhirnya melalui perjanjian Malino tahun 2001, perdamaian mulai dibangun kembali. Aparat keamanan kemudian berfokus pada rekonsiliasi, menjaga stabilitas, dan mendorong masyarakat untuk kembali bersatu. Dari tragedi Poso, bangsa ini belajar bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Ini Poso telah bangkit, namun sejarah itu tetap menjadi pengingat bahwa keharmonisan harus dijaga bersama agar konflik serupa tak pernah terulang lagi. Dari materi yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya nanti dari kelompok 5 hukum. Mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami nilai toleransi dalam mencegah konflik seperti kerusuhan Poso? Ada lagi? Satu pertanyaan doang. Perkenalkan, saya Risa Melia dari kelompok SPOS. Bagaimana peran media massa seharusnya dalam situasi konflik seperti Poso ketika memperburuk keadaan? Terima kasih. Kita ingin diskusi dulu ya. Saya izin menjawab pertanyaan Sisi. Tadi kan Sisi nanya kenapa pentingnya bagi masyarakat untuk memahami nilai toleransi dalam mencegah konflik seperti kerusuhan Poso. Jawabannya ya karena dengan memahami nilai toleransi, masyarakat dapat saling menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Hal ini mencegah munculnya prasangka kebencian dan provokasi yang bisa memicu konflik sosial seperti yang terjadi di Poso. Nah, pertanyaan yang dari Rizka saya juga izin menjawab. Bagaimana peran media massa seharusnya dalam situasi konflik seperti Poso? Jawabannya, media massa seharusnya menyampaikan berita secara objektif dan menenangkan, bukan menjabarkan isu sara atau hoax. Media juga perlu menyoroti upaya perdamaian, memperkuat nilai persatuan, dan membantu masyarakat memahami pentingnya hidup rukun. Terima kasih buat kelompok yang bertanya. Kesimpulannya, kasus kerusuhan Poso menunjukkan adanya pelanggaran hak warga atas rasa aman dan peningkatan kewajiban bela negara oleh pihak-pihak yang terkait konflik. Negara sempat gagal menjalankan peran optimal dalam menjaga keamanan sehingga konflik semakin luas. Pasal 21 ayat 3 dan pasal 30 UUD 1945 menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pertahanan dan keamanan. Demikian, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman partisipasinya, atas pelajaran juga. Terima kasih Bu Yenti. Saya sebagai MC mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.